Ini saya record dulu ya. Nanti kalau Zoom ini kadang dia cuma 30 menit. Oke, cuma 30 menit Zoom biasanya. Jadi kalau misalnya ini kita kan mulai tadi 10.30 nih. Kalau jam 10 pas jam 11 pas habis, nanti boleh masuk dulu nggak sekitar 5 menit lewat biar nanti saya gabungin dan pas dia Zoom-nya. Masuk sah? Ini misalnya kita habis ini jam 11 pas tiba-tiba keluar. Nanti saya bilang masuk lagi tolong boleh ya. Biar nanti waktunya pas gitu loh. Biar nanti tidak ada dirugikan. Oke, karena kan jadwal Zoom kita itu biasanya 40 menit. Benar ya? Oke. Nah, di sini saya mau buka nih. Terakhir kita sampai di sini. Oke, terakhir sampai di sini. Nah, terakhir sampai di sini kita pembahasan terakhir topiknya sampai di fungsi booting. Oke. Nah, kita tunggu dulu temannya 2 menitan lagi ya. Masih 20 orang di antara 8A 8B. Oke, kita tunggu 2 menit. Nah, di sini saya nanti mau kasih tugas. Itu nanti tugasnya buat nilai ujian tugas prakteknya ya. Tugas prakteknya itu gampang. Sebentar saya buka dulu. Nah, tugas prakteknya itu hanya mencari tentang ini. Oke. Sebentar. Nanti ada belajar lanjut spreadsheet. Kita nggak ada belajar spreadsheet. Nanti setelah kita belajar booting, kita ini nanti belajarnya tentang Word lagi ya. Word-nya itu bukan tentang lagi memasukkan dan tidak memasukkan gambar, bukan untuk cara membuka Word. Kalau kayak gitu semua udah pada paham lah ya. Nah, kita akan belajar tentang Microsoft Word, itu tentang untuk membuat sebuah apa namanya lamaran pekerjaan. Nah, kemarin waktu di kelas 8C saya ngomong udah pernah belajar ya tentang Word, benar ya? Oke, nah kita oke. Kalau udah pernah belajar tentang Word, nanti kita belajarnya tentang Word lagi, tapi bukan pembahasannya yang itu lagi, kita bahas yang baru. Oke. Excel belum Oke, kalau Excel kemarin kata di kelas 8C Excel udah belajar. Mas, di kelas 8 kemarin. Sama sebelumnya sama Kamarudin belum pernah belajar Excel. Atau gimana nih? Udah pernah belajar kan? Atau belum? Sampai setengah aja oke. Nah, oke. Tapi kita topik hari ini kita bahas dulu ya. Kita bahas topik kita itu tentang ini. Nah, tapi sekarang sampai setengah aja. Oke, Nicholas, kalau ada catatan nanti kirimkan saya. Oke, nanti saya kirimkan topik materi kita. Nah, tugas prakteknya itu gampang aja. Oke, nanti saya ngomong dulu. Nah, ini tugas praktek kita itu Android versus iOS. Nah, oke. Nah, tugasnya itu Android versus iOS. Oke, nah, bentar ya. Nah, biar ini saya buat dulu contohnya. Nanti saya buat lagi. Android versus iOS ini tugasnya. Yang mau dicari itu adalah nih. Oke, yang pertama. Kalau yang namanya versus, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi tersebut. Benar ya? Oke. Nah, yang kedua, ini yang paling menarik. Oke. Kalau misalnya di antara 24 orang ini, nah, kenapa memilih Android?
kenapa alasan kita memilih Android dan kenapa memilih iOS. Oke, paham maksud saya? Jadi kalau misalnya kita pengguna Android, ya kita kenapa memilih Android? Kalau kita pengguna iOS itu maksudnya Apple ya, Apple atau iPhone. Nah, kenapa kita memilih iPhone? Nah, kalau soal nomor satu ini, itu bisa dicari di internet, benar ya? Kalau yang nomor dua, ini seharap jawabannya sendiri-sendiri. Jadi saya nanti nengok nilainya itu dari nomor dua ya, kebanyakan buat kata-katanya sendiri, kenapa kita memilih Android dan kenapa kita memilih iOS. Oke. Nah, kenapa buat ini nomor dua? Karena setelah kita melihat dulu, melihat jawabannya udah di copy kan, pasti ini dibaca dulu kan. Oke, setelah dibaca, barulah saya bilang, coba kenapa kita memilih Android. Nah, masalah tugasnya untuk nilai tugas praktek, ada yang mau ditanyain tidak? Atau tugasnya kesusahan atau sulit? Gimana? Mudah kan soalnya kan? Ayo kasih saya jawaban dulu nih. Ada 28 orang. Tugasnya ada 2. Cari kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi Android versus iOS atau iPhone. Oke. Yang kedua, kenapa memilih Android? Kalau misalnya kita memakai Android, kalau kita pengguna iOS atau iPhone, kenapa kita memilih iPhone? Oke, nah 2 soal aja. Nah iya, kita tugasnya cuma 2 soal. Kalau misalnya tugasnya banyak-banyak, itu pasti tidak dikerjain. Saya yakin ini. Dari 2 soal ini aja pasti ada yang tidak mengumpul nih. Oke, nah seharap di sini saya kasih tugasnya gampang dan jawaban nomor 2 seharap bisa selesai ya. Nah, nomor 2 ini buat kata-katanya sendiri yang menarik. Kenapa memilih Android atau iOS? Oke, Felicia, kalau nggak memilih iOS, mau ditulis jawabannya Oke. Kan kalau misalnya nomor 2 ini kita menggunakan Android, ya jelasin aja kenapa kita menggunakan Android. Nah, begitu aja ya. Kalau kita menggunakan Android, ya jelasin aja kenapa kita memilih Android. Nah, contoh satu harganya mahal, harganya murah. Jelasinlah kenapa harganya murah, budgetnya segini gitu-gitu aja. Tapi jangan di situ tulisnya jadi curhat. Oke, curhat dalam arti nah, oke, Clarice, nah seperti begini ya. Ayo terlalu mahal dan kameranya. Pokoknya begitu. Jelasin menurut kalian sendiri kenapa kita memilih Android dan kenapa iOS tidak dipilih. Sekitar gitu. Pokoknya setelah kita membaca kelebihan dan kekurangannya, nomor 2 itu kenapa kita memilih Android. Dari apa yang sudah kita pakai. Jelaskanlah kelebihan si Android ini jika kita menggunakan Android. Makanya kita pilih. Oke? Astaga, Dudit. Oke, kita lanjut, jaringannya bermasalah. Nah, saya jelasin sekali lagi nih di 10.40. Tugasnya itu, ini tadi yang pertama tidak ada pertanyaan ya. Yang kedua ini, kenapa kita memilih Android? Setelah kita tahu kelebihan dan kekurangannya, kenapa kita memilih Android? Kenapa tidak memilih iOS? Oke. Nah, seperti yang sudah ditulis Clarice sama Achilles. Oke, nah itu jawaban nomor 2-nya menurut kalian. Tapi saya harap jawabannya jangan pendek ya. Kenapa memilih Android? Karena murah, Oke, murahnya itu kenapa? Entah budget kalian segini, apakah karena pokoknya jelasin kenapa kalian memilih Android. Itulah dia. Yang namanya kita memilih berarti mempunyai kelebihannya. Oke. Nah, contohnya saya memilih Android karena saya memakai Android ini. Oke, entah Samsung ini gitu. Oke, kenapa kita memilih itu? Oke, paham? Nah, Android itu kan sistem operasinya. Nah, sistem operasinya, tetapi kan mereknya berbeda. Oke, paham ya? Android itu adalah sistem operasinya. Oke, karena semua itu rata-rata menggunakan Android, kecuali iPhone. iPhone itu barulah memakai sistem operasi iOS. Oke, jelasin kenapa memilih Android, kita memakai HP apa, dan kenapa kita memilihnya. Oke, soal itu.
Udah paham ya? Nanti saya buat aja di ini, saya buat di tugasnya ya. Oke. Nah, masalah tugas, ada yang mau ditanya tidak? Ada ya? Gampang kok ya kan tugasnya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke topik kita. Topik kita yang lanjutan dari tentang booting. Oke, nah setelah booting ini, kenapa kita belajar kembali tentang Word? Karena booting ini adalah proses suatu penghidupan komputer. Nah, wajarnya setelah kita menghidupkan komputer, oke, setelah menghidupkan komputer, maka muncullah aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer tersebut. Benar? Nah, aplikasi tersebut itulah ada yang disebut perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu contohnya adalah Microsoft Word. Oke. Nah, kali ini kita setelah ini belajar tentang Microsoft Word. Oke, nanti di situ saya kasih tips and triknya. Oke, kita lanjut dulu di bagian fungsi. Terakhir sampai di sini ya. Nah, video sini yang memunculkan tampilannya atau grafik ketika penghidupan komputer. Nah, kita masuk yang kedua, fungsi booting. Oke, di sini nampak semua kan apa yang sudah saya share screen? Oke, saya ulangin aja. Nampak, Sir. Saya harap di sini udah banyak orang ini maunya bertanya ya, biar sini sama-sama bisa mengerti. Oke, kita lanjut. Ketiga itu fungsi booting. Nah, fungsi booting memiliki fungsi untuk memeriksa semua hardware atau perangkat keras dan software itu perangkat lunak pada sistem komputer. Oke, di sini saya matiin kamera dulu ya, soalnya jaringannya bermasalah nih. Oke, nah kita lanjut. Semua hardware dan software pada sistem komputer. Semua file yang tersimpan di dalam chip ROM akan dimuat untuk menjalankan sistem saat proses booting berlangsung. Selama proses booting berlangsung, sistem akan membaca semua informasi dari file tersebut yang disimpan ke dalam chip ROM. Chip ROM itu adalah read-only memory. Akan membaca semua perintah yang tersimpan di dalam file tersebut, kemudian barulah semua informasi pada sistem akan ditampilkan. Nah, maksudnya sistem fungsi booting ini ketika aliran listrik itu masuk, oke, aliran listrik itu masuk ke dalam hardware-nya. Contoh hardware tadi kalau misalnya di komputer itu ada PC-nya, ada CPU, motherboard dan lain sebagainya. Oke, setelah masuk itu maka masuklah ke software-nya. Software ini adalah chip ROM-nya ini salah satunya. Oke, setelah masuk maka chip ROM ini akan membaca file-file apa aja yang di dalam. Contohnya kalau misalnya kita mendownload sebuah film, oke, film lah saya bilang ya, film atau aplikasi. Nah, ketika kita mematikan komputer dan menghidupkannya kembali, maka aplikasi tersebut masih ada atau data-data yang di dalam itu masih ada. Oke, paham ya? Maka itu adalah kegunaan ROM. ROM itu bersifat permanen atau tahan lama. Jadi data-data kita di dalam aplikasi-aplikasi kita di dalam apapun yang ada di dalam komputer kita akan tersimpan di dalam chip ROM tersebut. Oke, paham ya? Nah, jadi ketika laptop kita, komputer kita mati, maka file tersebut tidak akan hilang. Berbeda sama RAM. Kalau RAM itu adalah yang bersifat sementara. Kenapa sementara? Kalau misalnya pernah tidak? Contohnya itu adalah di HP. Ini saya kasih contoh nih. Saya udah kasih contoh kemarin kalau tidak salah, ketika kita membuka aplikasi di dalam laptop atau HP kita nih, salah satunya seperti begini. Saya open kamera dulu nih. Contohnya seperti begini. Nah, di dalam HP kita ini ada 3 aplikasi yang dibuka. Nampak semua ya? Nah, inilah yang bekerja itu sekarang adalah RAM-nya. Oke, jadi ketika kita mematikan layar handphone kita, ketika kita men-shutdown-nya, maka aplikasi-aplikasi yang sudah kita buka ini akan hilang. Oke, yang ini akan hilang dari sini. Oke, tetapi kalau yang setelah mati komputer HP kita, ROM-nya yang bekerja untuk supaya aplikasinya tetap ada di dalam.
Oke, paham ya sampai situ. Kan nggak lucu nih. Kalau misalnya ROM itu kita misalnya mempunyai Instagram. Oke, kita semua ini udah pasti mempunyai teknologi Instagram ya. Aplikasi Instagram. Ketika kita mematikan laptop kita atau HP kita, ketika hidup, kita ingin membuka Instagram. Pasti capek kalau misalnya kita tiap hari harus login. Paham? Kan nggak mungkin ketika kita keluar dari aplikasi tersebut, kita harus login lagi, tiba-tiba terlogout sendiri, login, terlogout gitu. Itu kita capek sendiri. Maka itulah fungsinya si ROM ini untuk menyimpan data-data yang ada di dalam. Sampai di situ paham ya antara ROM sama RAM. Oke. Nah, kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain saja. Oke, jenis-jenis booting. Yang pertama itu adalah cold booting, warm booting, soft booting, hard booting, sama rebooting. Nah, kita masuk di cold. Kalau cold itu biasanya artinya adalah dingin. Benar ya? Kalau warm itu apa nih warm? Ada yang tahu tidak dari 37 orang? Cold itu dingin, warm itu apa nih? Atau soft itu apa? Cold dingin, warm itu hangat, soft itu lembut, hard itu sulit. Oke, atau keras, kemudian rebooting. Kita masuk yang ke pertama, jenis-jenis cold booting. Oke. Kita masuk ya. Oke. Warm booting itu contohnya itu restart, benar ya. Nah, kita lanjut. Cold booting ini merupakan proses yang terjadi saat komputer yang mati dihidupkan kembali dengan prosedur yang normal. Oke, paham ya? Ketika komputer mati, kita menghidupkannya dengan prosedur yang normal dengan menekan tombol power yang seperti begini. Oke. Disebut sebagai cold booting karena proses booting dimulai dari komponen komputer yang belum dialiri arus listrik sehingga keadaannya dingin. Nah, maksudnya dingin ini adalah ketika namanya kalau misalnya komputernya tidak digunakan, biasanya akan dingin. Kenapa dingin? Karena komponen-komponen yang ada di dalam itu tidak digunakan. Oke, sama sepertinya dengan mobil, kalau misalnya mobilnya mati, maka mesinnya masih dingin karena kita tidak menggunakannya. Oke, paham ya? Pada proses ini arus listrik akan menggali komponen komputer yang sebelumnya dingin, yang masih belum dialiri oleh arus listrik, yang bertujuan untuk menghidupkan komputer. Nah, ini tadi sama seperti proses bootingnya. Nah, ketika kita menekan tombol power ini, maka arus listrik itulah yang akan memasukkan ke dalam hardware dan software-nya, sehingga komputer tersebut bisa hidup. Oke. Nah, yang bertujuan untuk menghidupkan komputer. Cold booting ini adalah proses menghidupkan komputer dari awal seperti biasa yang kita lakukan. Biasanya kita menekan tombol power. Nah, seperti begitu. Kalau di cold booting ini semuanya sudah paham ya? Tidak ada masalah ya. Itu sama seperti juga dari handphone. Tapi kalau dari handphone dia tidak ada arus listriknya. Kenapa tidak ada? Itu di dalam baterai itu adalah arus listrik. Baterai itu yang menyimpan arus listrik. Nah, jadi ketika kita menekan tombol powernya di HP kita itu, maka baterai itulah yang akan menjalankannya. Oke, sampai situ paham ya? Sejelasin tadi komputer sama HP. Kita lanjut yang kedua. Warm booting. Nah, ini seperti gini ya. Kalau booting itu adalah power ini, warm booting adalah restart. Seperti begini ya. Nah, warm booting merupakan proses yang terjadi saat komputer yang menyala dihidupkan kembali untuk tujuan tertentu. Nah, merupakan proses yang terjadi saat komputer yang menyala. Oke, ini saya biar kasih pemahamannya lagi, menyala, kemudian dimatikan, dan dihidupkan kembali untuk tujuan tertentu. Oke, paham ya? Proses yang terjadi saat komputer yang menyala, kemudian dimatikan dan dihidupkan kembali untuk tujuan tertentu. Warm booting terjadi karena proses ini terjadi setelah komputer berada dalam keadaan menyala, atau semua komponen komputer sudah dialiri arus listrik, sehingga suhu komponen komputer tersebut menjadi lebih hangat atau tidak sampai panas. Nah, maksudnya ini ya tadi, ini sama aja kalau proses ini
Setelah arus listriknya sudah masuk ke dalam hardware dan software, setelah masuk dan sudah hidup, dia akan dimatikan kembali atau arus listriknya diputus. Oke, nah ini ya, sudah dialiri arus listrik sehingga tadi sudah hidup. Nah, kemudian arus listriknya ini dimatikan sehingga semua komponen-komponennya mati. Kemudian dihidupkan kembali. Itulah yang disebut sebagai wambuting. Oke, paham ya? Arus listriknya dimatikan, diputus, kemudian dimasukkan kembali arus listriknya sehingga dihidupkan kembali. Oke. Komputer ini dialiri arus listrik kembali setelah sebelumnya arus listrik dimatikan untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menghidupkan kembali komputer dari awal. Biasanya wambuting ini terjadi karena pengguna ingin mengatur ulang sistem yang disebabkan oleh program yang rusak ataupun masalah lainnya. Misalnya pengguna ingin memeriksa sektor hard drive. Oke. Saya kasih contohnya seperti begini. Ketika kita di dalam komputernya, kita ingin menghapus sebuah aplikasi. Oke, setelah kita menghapus aplikasi, biasanya di dalam control panel itu, berarti kita menghapus aplikasi, berarti data-datanya juga terhapus. Oke, paham ya? Data-datanya itu terhapus, makanya kita disuruh untuk merestart atau disuruh wambutingnya itu. Kenapa? Supaya membersihkan data-data yang ada di dalamnya. Oke, salah satunya begini, ingin menghapus Google Chrome atau menghapus Mozilla Firefox. Nah, pasti ada data-datanya yang ada di dalam. Salah satunya itu contohnya adalah data Gmail kita. Oke. Contohnya itu adalah data Gmail kita. Nah, ketika kita ingin menghapus aplikasinya, maka datanya akan terhapus, kita harus merestartnya supaya data-datanya itu akan benar-benar terhapus. Oke. Sampai sini udah paham ya? Contohnya seperti begini. Nah, kalau misalnya kita seperti begini, itu biasanya disebabkan karena hardware-nya atau software-nya tidak masuk aliran listrik atau dia mengalami kecacatan. Maka kita disuruh untuk merestart komputer kita supaya aliran listriknya diputuskan, kemudian dimasukkan lagi, dan semuanya menjadi berjalan dengan baik lagi. Oke. Seperti beginilah contohnya. Oke. Kita lanjut. Yang terakhir, di bagian soft booting. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya tidak? Tentang cold dan warm booting. Semua ada jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke bagian soft booting. Soft booting dan warm booting memiliki proses yang cukup mirip, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik atau aktif. Bedanya, proses booting ini bukan disebabkan karena kerusakan ataupun masalah, melainkan karena dikendalikan secara otomatis. Sebagai contoh, ketika kita melakukan perubahan pada pengaturan BIOS, seperti keamanan atau optimasi, agar perubahan yang kita buat bisa dijalankan, maka perubahan tersebut harus disimpan terlebih dahulu. Setelah itu, komputer akan melakukan restart secara otomatis yang disebut sebagai soft booting. Nah, contohnya seperti begini gambarnya. Nah, kalau enable itu artinya apa? Disable itu artinya apa? Ada yang tahu? Enable itu apa? Disable itu apa? Ada yang tahu tidak? Enable itu apa? Disable itu apa? Nah, inilah yang dimaksud dengan soft booting. Nah, seharusnya enable itu artinya aktif. Nah, disable itu artinya non-aktif. Jadi ketika sebuah sistem ini, oke, enable itu dihidupkan. Nah, dihidupkan dan dimatikan berarti sama aja dengan aktif dan non-aktif ya, benar ya Felicia. Nah, ketika ini, sistem ini kita enablekan, kita aktifkan, kita hidupkan, kita ingin mematikannya, maka setelah kita mendisablekannya, maka dia akan terrestart untuk supaya ini jadi sistemnya ini akan mati atau non aktif. Paham ya? Nah, itu adalah tugas dari si soft booting. Bedanya dengan warm booting tadi, kita yang merestartnya sendiri. Oke, kalau ini kita restart otomatis setelah kita mengenablekan atau disablekan. Oke, kita lanjut.
Yang terakhir itu adalah hard booting sama rebooting. Proses booting ini biasanya terjadi karena komputer tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama alias ngehang. Ngehang itu atau nge-freeze ya. Jadi nge-freeze itu maksudnya adalah dia tidak bisa kita gunakan apa-apa. Jadi dia layarnya full kayak gini, kita tidak bisa menekan atau meng-close-nya. Oke, nah di sini pasti pernah ya. Kalau misalnya tidak mempunyai komputer atau laptop, paling tidak di handphone. Oke, pasti pernah seperti begitu. Sehingga kita terpaksa merestartnya dengan menekan tombol reset pada komputer. Oke. Pada komputer terdapat dua tombol, yaitu power dan restart. Power dan reset. Nah, di sini, di tombol reset ini, ada yang pernah tahu tidak tombolnya itu seperti bagaimana? Oke, kalau power itu seperti begini tadi contohnya. Nah, contohnya seperti begini, maka tombol resetnya itu ada tombol kecil seperti begini aja, hanya titik di sini aja, bulatan kecil. Itulah adalah tombol resetnya. Ini tombol resetnya itu adalah tombol kecil seperti begini. Di bawah biasanya di bawah tombol powernya. Oke, nah makanya di sini dibuat terdapat dua tombol yaitu power dan reset. Berbeda dengan tombol power yang jika kita tekan lama akan membuat komputer mati. Tombol reset akan melakukan reboot atau restart secara paksa. Perlu kita ketahui, menekan tombol power untuk melakukan force shutdown dapat membahayakan kesehatan hard disk drive Anda. Nah, maksudnya force shutdown ini kenapa dapat membahayakan? Karena kita kalau yang namanya memaksa atau dilakukan secara paksaan, pasti biasanya memiliki dampak. Oke, nah contohnya ketika orang tua ini, saya kasih contoh lain, menyuruh kita, tapi kita melakukannya dengan paksaan. Biasanya apa yang terjadi? Hasilnya akan setengah-setengah, benar ya? Atau contohnya disuruh membersihkan rumah atau mencuci piring. Ketika kita melakukan dengan paksaan, maka ketika mencuci piring, airnya bisa lebih banyak tumpah atau piringnya tidak bersih. Nah, sama juga seperti di hard booting ini. Ketika kita melakukan force shutdown, melakukan paksaan, maka data-data yang sudah kita buka ini bisa hilang. Oke, bisa hilang karena kita yang namanya melakukan paksaan. Makanya bisa disebut dapat membahayakan kesehatan hard disk drive Anda. Oke, nah selanjut. Sampai sini paham ya? Pada laptop, untuk melakukan restart secara paksa, kita dapat menekan tombol Ctrl plus Alt plus Delete pada keyboard secara bersamaan, lalu tekan dan tahan tombol Ctrl sambil mengklik tombol shutdown pada layar secara bersama. Klik OK ketika layar konfirmasi tampil. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Saya nggak mungkin kasih buktinya seperti begitu, karena apa? Ya nggak mungkin, karena kita lagi nge-zoom. Nah, ya, kalau kita lagi nge-zoom, melakukan kayak gitu nanti semuanya bisa runyam ya, atau semuanya jadi hilang nih yang udah saya record. Oke, kita lanjut yang terakhir di bagian rebooting. Artinya mengulang sistem kembali ke awal. Rebooting memiliki kesamaan dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik atau aktif. Beberapa penyebab terjadinya rebooting diantaranya adalah karena sistem tidak merespon atau terjadi perubahan pengaturan dari sistem operasi yang digunakan dan yang lainnya. Contohnya, kasus adalah saat menginstal driver seperti driver VGA card. Nah, agar fungsi dari drive VGA card tersebut optimal, maka kita perlu mereboot komputer kita. Kemudian sistem operasi akan membaca ulang hardware-nya atau software-nya yang sudah terinstall atau terpasang. Nah, ini sama seperti kasusnya di soft booting. Tapi bedanya itu dia ada bisa hardware atau software-nya. Oke, nah kalau di sini soft booting hanya di software-nya saja. Oke, di sistem operasinya kita matikan atau kita hidupkan. Kalau ini kita bisa menambahkannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Nah, contohnya seperti gini. Setelah kita melakukan rebooting, maka dia akan restart. Sini biasanya ada waktunya. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak? Dari ini, Starling Windows 10. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Bila tadi yang saya bilang,
Zoom saya ini cuma setengah jam. Tidak tahu kenapa ini. Sekarang jam 11 pas. Ada lagi yang mau ditanya tidak? Dari pengertian booting dan macam-macam booting yang sudah kita pelajarin hari ini. Atau ada yang mau ditanya soal tugasnya tadi? Oke, kalau misalnya merestart, kenapa lama banget sekadang harus 5 jam? Oke, kalau sudah sampai merestart 5 jam itu, yang bermasalah itu adalah hardware-nya ya, Clarice. Jadi misalnya contoh di bagian dalamnya itu yang bisa disebut sebagai motherboard, atau otaknya itu dia sudah lelet, atau karena kebanyakan file data yang ada di dalam. Oke, seperti contoh saya bilang nggak usah di HP aja nih, nggak usah di laptop, di HP. Pasti pernah di sini kita yang membaca itu namanya penyimpanan hampir habis. Oke, pernah ya. Ketika penyimpanan hampir habis itu pasti sistem operasinya menjadi agak lelek. Kalau di Samsung biasanya kalau penyimpanan hampir habis, kita tidak bisa membuka galeri. Oke, nah kalau kita paksa tetap seperti itu, dia akan restart. Dan itulah yang biasanya bisa sampai 5 jam atau bahkan bisa sampai rusak. Karena sudah kelebihan muatan. Oke, paham ya? Biasanya begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Soal ini, restart atau gimana? Atau masalah tugas tadi ada yang mau ditanyain? Ya, tinggal 1 menit lagi. Ini kita habisin, nanti kita